Jadi, Anda ingat, tujuan dari mata kuliah PHI ini adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai hukum dan sistem hukum di Indonesia. Nah, bukan hanya belajar hal-hal spesifik dari bidang-bidang hukum saja. Kita akan belajar terlebih dahulu bangunan dari sistem hukum Indonesia itu seperti apa. Nah, karena capaian pembelajarannya seperti itu, maka ini adalah susunan materi setiap pertemuan. Nanti Anda bisa lihat di sini. Pertemuan kedua, ini materinya. Kemudian sudah ada pertanyaan yang saya upload di sini. Kemudian ada materi yang bisa Anda pelajari. Lalu ini pertemuan ketiga, saya sudah upload satu materi. Kemudian nanti pertemuan keempat, kemudian pertemuan kelima, dan seterusnya sampai pertemuan ke-14. Jadi Anda sudah bisa lihat, ini adalah topik-topik yang akan menyusun alur pembelajaran kita selama 1 semester. Nah, oleh karenanya, Anda bisa pelajari sesuai dengan alur ini, sehingga harapannya capaian pembelajaran ini bisa tercapai. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, pesan saya adalah nanti aktif-aktiflah untuk secara aktif untuk melihat flexible learning. Anda cek, Anda baca ulang materi yang ada di sana, kalau ada video Anda tonton ulang, kalau ada pertanyaan Anda cek lagi di sana, kalau muncul aktivitas yang baru Anda bisa berpartisipasi. Nah, tunggu ya. Saya tunggu sekalian, ada 8 orang yang barusan masuk. Nah, jadi tadi pesan saya, aktiflah untuk melihat flexible learning, sehingga Anda bisa memeriksa ada materi yang baru apa, kemudian Anda bisa menggunakannya sebagai sarana belajar. Nah, kita akan lanjutkan. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum, kemudian ilmu hukum, dan juga sistem hukum. Dalam tatap muka kali ini, saya hanya akan membicarakan satu hal dulu, yaitu hukum. Saya akan mengulang-ulang sampai waktunya habis, saya hanya akan bicara soal hukum. Kenapa demikian? Tadi di awal, sengaja pagi hari saya minta Anda yang sudah siap, yang sudah bangun, yang sudah menunggu jam kuliah, supaya Anda tuliskan dulu di Padlet. Nah, Padlet itu kalau yang belum tahu, Anda bisa nanti browsing Padlet itu apa gitu. Dia bisa Anda manfaatkan untuk apa? Untuk bikin catatan, untuk bikin mind map gitu, bisa pakai Padlet gitu. Nah, Anda lihat di sana yang sudah ditulis oleh teman-teman Anda dan Anda sendiri yang tadi saya minta tulis di Padlet. Yang ditulis di sana itu, hukum itu diartikan sebagai apa? Sehingga saya ingin tahu sebenarnya pemahaman Anda sekarang ini yang dimaksudkan dengan hukum itu apa? Dengan kata lain, saya ingin tahu Anda mengertinya hukum itu apa sih? Gitu. Apa tuh yang ada di kepala Anda? Apa sih yang ada sekarang dalam pemahaman Anda? Gitu. Nah, ternyata setelah saya baca, memang nggak semua 40 orang menulis gitu. Saya paham itu juga bukan tugas sih. Tadi kan cuma siapa yang sudah menunggu kuliah gitu kan. Tapi cukup banyak yang menulis di sana dan Anda bisa melihat sendiri. Hampir semuanya menuliskan bahwa hukum itu adalah peraturan. Hampir semuanya mengatakan hukum itu adalah peraturan. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah hukum itu adalah peraturan? Nah, pagi ini kita akan melihat mengenai apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hukum. Benarkah hukum itu peraturan atau bukan? Gitu. Bagaimana kita sebenarnya harus memahami yang dimaksudkan dengan hukum itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke slide yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada Anda, karena tadi tujuannya adalah kita memberikan pemahaman yang benar mengenai bangunan hukum dan juga sistem hukum di Indonesia,
Maka saya ingin Anda membuka pikiran, membuka wawasan, sehingga Anda siap menerima hal yang baru. Kenapa demikian? Karena yang Anda percayai sekarang, yang Anda ketahui sekarang, belum tentu merupakan sesuatu yang benar. Bisa jadi yang Anda pelajari atau Anda pahami selama itu sebenarnya hal yang keliru. Gitu. Oleh karenanya, pesan saya tolong buka pikiran Anda. Ini adalah hal yang sangat penting. Ini adalah hal yang sangat mendasar yang akan menjadi fondasi dalam kita mempelajari hukum dan ilmu hukum pada umumnya. Anda akan mempelajari ilmu hukum selama 3-4 tahun Anda berkuliah di sini. Nah, sekarang ini Anda sedang meletakkan fondasinya, Anda sedang meletakkan dasarnya, yaitu Anda harus tahu dulu apa sebenarnya yang saya pelajari. Saya kuliah ilmu hukum, jadi apa sih yang dimaksudkan dengan hukum? Itu Anda harus tahu dulu. Gitu ya. Nah, selanjutnya, kenapa ini penting? Karena orang yang belajar tentang hukum, dia harus cermat menyangkut konsep. Kita sedang akan belajar mengenai konsep hukum. Anda harus cermat karena Anda belajar tentang hukum. Kenapa? Karena sebenarnya hukum itu berisi konsep-konsep. Nah, karena konsep itu kemudian nanti menggerakkan atau menimbulkan sesuatu yang diatur, gitu. Sesuatu yang diputuskan. Oleh karenanya, sekali lagi saya pesan, kita akan cermat untuk mempelajari konsep. Nah, konsep pertama yang akan kita pelajari adalah konsep tentang hukum. Mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hukum. Selama ini Anda memahami tadi, saya katakan ketika saya membaca, Anda memahami hukum itu adalah peraturan. Jangan kecil hati. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana memahami hukum itu sebatas peraturan saja. Bukan hanya Anda, bisa jadi loh ini, kalau Anda berbicara dengan orang yang sudah belajar hukum, kakak angkatan Anda misalnya, orang lain di luar sana yang juga punya gelar sarjana hukum misalnya, dia mengatakan hukum itu adalah peraturan. Padahal bukan. Hukum itu, kalau kita bicara konsep hukum, hukum itu lebih dari sekedar peraturan. Mari kita lihat. Kalau kita bicara hukum, maka hukum itu harus diartikan sebagai ius dalam bahasa Latin. Atau dalam bahasa Inggris itu law. Nah, ini konsep ini harus Anda ingat dulu. Hukum secara terminologinya, katanya, Anda harus pahami kalau kita ngomong hukum, maka itu dalam bahasa Latin itu ius. Dan ini berbeda kalau kita bicara peraturan. Peraturan dalam bahasa Latin itu lex. Tadi sementara hukum tadi apa? Ius. Sampai di sini Anda sudah bisa lihat bahwa dari asal katanya, dari terminologinya, hukum dan peraturan itu berbeda. Yang satu itu ius, yang satu itu lex. Karena dua kata ini berbeda, tentu dua kata ini memiliki makna yang berbeda pula. Nah, kenapa orang seringkali jumbuh gitu? Jumbuh itu salah mengartikan gitu. Disamakan dua-duanya. Kenapa? Karena orang sering membaca dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu kosakatanya sedikit gitu yang mengartikan ius dan lex. Dua-duanya mengartikan yang satu law, yang satu laws. Jadi hanya beda huruf S. Nah, kalau orang nggak teliti bacanya, dua-dua itu dianggap sama. Makanya tadi di slide yang sebelumnya saya katakan mari kita cermat. Karena kita sedang belajar konsep tentang hukum dan kita sebagai orang yang belajar hukum dituntut untuk cermat.
Tuntut untuk cermat berarti teliti gitu. Membacanya tuh membaca dengan teliti. Nah, sekarang konsep dasar yang saya ingin Anda ingat, Anda masukkan ke dalam kepala Anda, kemudian Anda masukkan ke alam bawah sadar Anda gitu. Bahwa hukum itu ius, peraturan itu lex. Keduanya itu punya arti yang berbeda. Nah, saya mendasarkan ini pada seorang ahli hukum yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwa hukum dan peraturan itu dua hal yang berbeda. Hukum itu ius dalam bahasa Inggris law, kemudian peraturan itu lex dalam bahasa Inggris laws. Nah, ada seorang ahli hukum, yuris terkemuka yang sudah sangat terkenal, dia hidup mulai tahun 1864, kemudian dia meninggal tahun 1970 kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, yurisnya ini namanya Roscoe Pound. Anda pasti pernah mendengarnya, ya kan? Namanya Roscoe Pound. Dia menjelaskan mengenai hukum dan lex. Dia menjelaskan mengenai ius dan lex. Dia menjelaskan perbedaan keduanya. Roscoe Pound mengatakan, law, berarti ini hukum ya, saya membedakan ini dalam warna ungu dan hijau, supaya Anda yang visual, gitu Anda lebih gampang melihatnya. Law is a body of ideals, principles, and precepts for the adjustment of the relation of human beings and the ordering of their conduct in society. Law Roscoe Pound bilang apa? Law is a body of ideals, principles. Jadi dia bicara tentang apa? Sesuatu yang ideal, prinsip dasar. Ini menurut Pound. Dia bilang law seeks to guide decision, as laws seek to constrain action. Tampakkan perbedaannya. Kalau kita bicara hukum, ini akan menuntun orang ke keputusan. Kalau laws, peraturan, ini langsung ke tindakan. Law is needed to achieve and maintain justice. Laws are needed to keep the peace, to maintain order. Anda lihat lagi perbedaannya. Kalau kita bicara hukum, hukum ini diperlukan untuk mencapai dan menjaga apa? Keadilan. Hukum ini bertujuan, tujuannya apa? Keadilan. Sementara laws, tadi laws itu adalah lex atau peraturan, dibutuhkan untuk apa? Keteraturan. Jadi kalau kita bicara hukum, tatarannya lebih tinggi. Karena kita bicara apa? Tujuan dari adanya hukum, yaitu keadilan. Sementara di sisi lain, dalam tataran yang lebih rendah, kita ngomong peraturan. Peraturan ada itu untuk apa? Untuk menjaga keteraturan. Permainan katanya cukup gampang ya kan? Kalau kita ngomong hukum berarti keadilan. Kalau kita ngomong peraturan berarti keteraturan. Peraturan itu untuk ada menjaga keteraturan. Nah, keteraturannya itu diperoleh dari apa? Dari adanya peraturan, lebih yang konkret daripada hukum. Law is experience developed by reason and corrected by further experience. Its immediate task is the administration of justice, the attainment of full and equal justice to all. The task of laws is one of policing, of maintaining the surface of order. Ini menurut siapa? Roscoe Pound. Dalam dia menjelaskan ius dan lex itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, semoga sejauh ini Anda mulai mendapat gambaran. Kalau saya ngomong hukum, berarti tidak bisa dibilang hukum adalah peraturan. Seperti yang saya tulis di definisi yang diminta tadi di Padlet. Kenapa? Karena hukum itu bukan peraturan. Hukum dan peraturan itu dua hal yang berbeda. Dari asal katanya, hukum itu ius, peraturan itu lex.
Jadi ini merupakan dua hal yang berbeda. Nah, ini ya saya garis bawahi, ius dan lex, dua hal yang berbeda. Nah, sebentar lagi ini Zoom-nya akan putus. Oleh karena itu, tolong nanti ketika sudah putus ini lagi ya, diklik lagi. Ini di tempat saya kok nggak muncul tinggal berapa menitnya ya? Tempat Anda muncul nggak ya? Nggak muncul, Bu. Muncul nggak? Enggak muncul, Bu. Tadi sih ada peringatannya sisa sekian menit gitu. Oke, kita lanjutkan dulu saja kalau begitu. Saya teruskan ya. Sekali lagi, saya ulangi. Oleh karenanya, kalau kita bilang hukum dan kita bilang peraturan, tentu itu merupakan dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita bicara hukum, berarti kita bicara tentang sesuatu yang ideal, sesuatu yang letaknya itu berarti di atas karena berisi tentang prinsip-prinsip. Dia akan membimbing orang untuk mencapai suatu keputusan tertentu. Lalu hukum itu ada untuk apa? Maintain justice, untuk bertujuan untuk menciptakan keadilan. Sementara peraturan itu menciptakan keteraturan. Nah, ini dari definisi dari ajaran yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Nah, ini adalah bagiannya. Ini untuk melayani Anda yang suka visual. Secara ringkas, kalau kita bicara tentang hukum, maka kita bicara tentang suatu ideal tertentu, suatu nilai-nilai tertentu, suatu keharusan tertentu. Jadi kalau kita bicara hukum, itu kita bicara tentang apa yang seharusnya, apa yang dianggap baik, apa yang dianggap benar, apa yang harus dicapai, itu kita bicara hukum. Nah, semuanya ini nilai-nilai suatu yang ideal, suatu keharusan untuk apa? Untuk mencapai keadilan. Jadi adanya suatu yang ideal tadi, suatu nilai, suatu keharusan untuk apa? Untuk mencapai yang namanya keadilan. Dengan demikian, maka kita bisa bilang adanya hukum itu untuk keadilan. Kalau kita bicara hukum, maka kita bicara sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang baik, sesuatu yang dianggap benar. Untuk apa semua itu? Untuk mencapai keadilan. Nah, keadilan ini kemudian digunakan untuk apa? Menata suatu masyarakat. Jadi hukum yang berkeadilan digunakan dalam penataan suatu masyarakat. Nah, berdasarkan pada konsep ini, berdasarkan pada konsep yang baru saja kita pelajari, maka kita bisa katakan kalau kita bicara hukum, pasti dia berkeadilan. Hukum itu harus adil. Kenapa? Karena hukum itu adanya memang untuk keadilan. Kalau hukum itu tidak adil, maka sebenarnya dia bukan hukum. Karena dia tidak mungkin mengkhianati dirinya sendiri. Hukum dan keadilan itu nama lain. Nah, itu konsep pertama yang harus Anda ingat. Nah, selanjutnya, tadi hukum yang ideal, yang keharusan untuk mewujudkan keadilan itu, dia ada di dalam masyarakat. Dia berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, hukum selalu dapat ditemukan sebagai pedoman dalam penyelesaian setiap masalah dalam pergaulan manusia. Tadi kita bicara hukum itu apa? Sesuatu yang seharusnya dipakai untuk apa? Mewujudkan keadilan. Nah, berdasarkan pemikiran yang seperti itu,
berdasarkan latar belakang yang seperti itu, maka kita bisa bilang hukum ini yang ada ini tadi ditemukan di mana sih? Ditemukannya di masyarakat. Atau dengan kata lain kalau kita mau tanya, oke, hukum itu adalah sesuatu yang seharusnya. Hukum itu adalah sesuatu yang ideal. Lalu di mana kita bisa mencari hukum itu? Di mana dia bisa ditemukan? Awal katanya, awal muasalnya dari mana dia? Nah, kotak yang biru itu, hukum itu ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kalau ada masyarakat, kita bisa mencari hukumnya apa. Artinya apa? Kalau ada masyarakat, kita bisa mencari nilai apa yang dianggap baik di masyarakat tertentu. Seharusnya yang seperti apa yang dianggap baik di masyarakat tertentu. Nah, itu bisa berubah, makanya bisa dikatakan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Berarti yang dulu dianggap baik bisa jadi kemudian dianggap tidak baik. Atau sebaliknya, dulu dianggapnya tidak baik, nggak boleh kayak gitu. Tapi sekarang kemudian dianggap baik. Kenapa? Karena dia berkembang di masyarakat. Nah, kemudian hukum itu yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, dia kemudian digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap masalah dalam pergaulan manusia. Nah, kalau kita bilang hukum adalah nilai, adalah seharusnya, adalah keadilan, lalu dia ada di masyarakat, dia berkembang sesuai di masyarakat, lalu dia digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat, maka hukum itu selalu ada. Kita nggak akan bilang bahwa tidak ada hukumnya. Nah, ini secara praktik itu diterapkan di pengadilan. Hakim itu nggak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena hukumnya selalu ada. Hakim nggak boleh menolak mengadili perkara dengan mengatakan belum ada peraturannya. Kenapa? Karena peraturan itu tadi, ingat di awal, peraturan itu hanya manifestasi dari hukum. Peraturan itu nomor 2, dia didasarkan pada hukum. Sehingga sekalipun nggak ada peraturan, hukumnya selalu bisa dicari. Oleh karenanya, hakim nggak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan tidak ada peraturannya. Nggak ada peraturannya ya nggak apa-apa, tapi bisa dicari hukumnya apa. Yang dianggap baik apa, yang seharusnya seperti apa, sekalipun nggak ada peraturannya. Karena nilainya itu selalu ada, nilai-nilai itu selalu ada. Nah, itu yang perlu Anda ingat, perlu Anda pelajari tentang hukum. Anda perlu ingat. Nah, di slide yang berikut, saya ingin meletakkan dalam posisi yang kontra. Yang satu tadi bicara tentang apa? Hukum, governed by principle. Hukum yang dikendalikan, yang diatur, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip, pada nilai-nilai. Oleh karenanya, hukum itu tidak boleh sewenang-wenang. Atau bisa juga dikatakan, hukum itu tidak mungkin sewenang-wenang. Kenapa? Karena dia governed by principles. Dia diatur, dia dikendalikan oleh nilai-nilai yang dianggap baik dan dianggap benar oleh masyarakat. Nah, kemudian di sisi bawahnya, tadi di slide yang awal kita lihat, ini ada ini ada ius, di bawahnya ada lex. Nah, ius ini sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, kemudian dia mengilhami munculnya lex. Dia mengilhami munculnya peraturan. Oleh karena itu, peraturan itu seharusnya didasarkan pada hukum, pada nilai-nilai yang dianggap benar. Tapi kita lihat sekarang, peraturan itu dibuat oleh siapa? Nanti kita akan ada materinya itu sendiri, pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan itu dibuat oleh otoritas.
Otoritasnya itu siapa? Pemerintah dalam arti luas. Jadi kita bisa bilang peraturan itu adalah produk otoritas. Nah, otoritas ini ketika dia membuat peraturan, seharusnya dia bercermin pada hukum. Otoritas ini ketika dia membuat suatu peraturan, seharusnya dia tidak lupa melihat apa sebenarnya nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Tapi bisa saja terjadi otoritas ini membuat peraturan secara sewenang-wenang. Bisa saja terjadi otoritas ini membuat peraturan dengan mementingkan kelompoknya sendiri. Bisa saja terjadi otoritas ini membuat peraturan yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat berarti peraturan ini dibuat tidak berdasarkan pada hukum. Nah, disinilah peran ahli hukum menjadi sangat penting. Kenapa? Karena yang bisa menilai apakah suatu peraturan itu sudah didasarkan pada hukum atau belum, yang bisa menilai itu hanyalah ahli hukum. Hanya mereka yang belajar ilmu hukum yang bisa mengatakan apakah peraturan ini sudah berdasarkan pada hukum atau belum. Kenapa demikian? Karena hanya mereka yang belajar ilmu hukum yang tahu bagaimana caranya merumuskan apa hukumnya tentang sesuatu hal. Nah, tugas Anda semua nantinya yang menjadi ahli hukum, Anda harus bisa menemukan hukumnya tentang suatu hal. Sehingga pada akhirnya Anda bisa menilai apakah peraturan ini sudah dibuat berdasarkan hukum atau belum. Apakah suatu putusan pengadilan misalnya, apakah dia sudah dibuat berdasarkan hukumnya atau belum. Nah, pada akhirnya Anda bisa melakukan penilaian. Pada akhirnya Anda bisa menyatakan hukumnya apa tentang suatu hal tertentu. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Yang pertama, hukum itu tidak sama dengan peraturan. Yang kedua, peraturan itu adalah salah satu manifestasi dari hukum. Jadi sekian menit pembahasan kita, itu kesimpulannya hanya dua. Yang satu Anda harus ingat bahwa hukum tidak sama dengan peraturan. Jadi yang Anda tulis di Padlet itu pada umumnya keliru. Dan Anda harus mengingat bahwa itu keliru. Itu pengertian masa lalu. Kalau mengatakan hukum itu peraturan. Sekarang, Anda yang belajar ilmu hukum, Anda harus tahu hukum itu bukan peraturan. Hukum tidak sama dengan peraturan. Memang orang seringkali mengatakan secara awam, orang seringkali mengatakan peraturan itu hukum, menyamakan peraturan itu hukum. Tapi Anda yang belajar ilmu hukum, Anda harus ingat, itu adalah kesimpulan yang kedua. Peraturan adalah salah satu manifestasi dari hukum. Berarti peraturan itu adalah bentuk nyata, bentuk konkretnya dari hukum. Jadi kalau bilang peraturan sama dengan hukum, keliru. Tapi kalau Anda bilang peraturan itu adalah manifestasi dari hukum, betul. Kalau Anda bilang peraturan itu adalah bentuk konkretnya dari hukum, betul. Tapi kalau Anda samakan peraturan sama dengan hukum, keliru. Itu konsep dasar yang harus Anda pegang. Mulai hari ini sampai seterusnya Anda masih belajar tentang ilmu hukum dan Anda nantinya menjadi praktisi di bidang hukum. Itu harus Anda ingat. Oke, saya ulangi. Hukum tadi apa? Kalau kita lihat di awal, hukum itu adalah ius dalam bahasa Latin. Hukum itu adalah sesuatu yang ideal, berisi tentang nilai-nilai, berisi tentang keharusan dalam rangka mewujudkan keadilan. Itu kita bicara tentang hukum. Nah, karena dia sesuatu yang ideal, maka dia letaknya ada di atas. Suatu nilai, suatu prinsip gitu, dia letaknya di atas. Tapi ini sifatnya apa? Abstrak, ya kan? Dia nggak langsung bisa dilaksanakan.
Dia nggak langsung bisa dimengerti dengan gampang. Oleh karenanya, orang membutuhkan sesuatu yang lebih konkret. Nah, oleh karenanya dari tataran yang abstrak ini kemudian diturunkan menjadi tataran yang lebih konkret, yaitu apa? Peraturan. Jadi ini hukumnya di atas, kemudian ini peraturan terletak di bawahnya. Peraturan ini adalah usaha untuk mengkonkretkan hukum. Peraturan ini adalah usaha untuk membuat hukum menjadi lebih gampang dimengerti, menjadi gampang dilaksanakan. Supaya apa? Supaya ada keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu prinsip dasar yang harus Anda ingat. Sejauh ini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Tadi kan yang Ibu jelaskan, hukum dan peraturan itu nyatanya nggak sama, kan? Nah, berarti di sini, kalau ada orang yang menyatakan hukum bersifat mengikat dan memaksa, itu salah dong, Bu? Sorry, saya... Oke, Oliviani ya? Ya. Terus pertanyaannya itu saja, ada sambungannya? Udah, itu aja, Bu. Oh ya. Jadi, tadi saya katakan hukum itu merupakan suatu yang seharusnya. Kemudian saya mengatakan hukum itu berbeda dengan peraturan. Nah, kemudian Oliviani menanyakan kalau hukum itu berbeda dengan peraturan, lalu hukum itu bersifat apa? Memaksa, mengikat dan memaksa. Memaksa dan mengikat, iya. Ya. Nah, itu jadinya apakah salah atau benar gitu? Ya. Nah, terima kasih Oliviani. Saya senang dengan pertanyaanmu gitu. Saya menganggap berarti kamu menyimak gitu, kemudian kamu memikirkan dari sesuatu yang sudah pernah kamu dengar terlebih dahulu sebelumnya gitu ya. Nah, mohon maaf sebentar saya pasang kabel. Sorry. Nah, saya lanjutkan. Nah, ketika ada kalimat hukum itu bersifat memaksa dan mengikat, betul atau salah? Sekarang gini, Anda harus memahami dulu, kita sedang bicara tentang apa? Tentang sesuatu yang ideal, yang seharusnya, atau kita sedang bicara dalam ranah sesuatu yang lebih konkret, yaitu peraturan. Kalau kita, jadi ini tergantung sudut pandangnya, kalau kita sedang bicara tentang sesuatu yang ideal, sesuatu yang seharusnya, lalu dikatakan bahwa dia itu memaksa dan mengikat, betul atau enggak? Iya, karena itu diyakini oleh masyarakat tertentu. Tapi itu juga bisa benar kalau kita melihat atau kita paradigmanya sedang berbicara atau konteksnya kita sedang berbicara hukum itu dianggap sebagai suatu peraturan. Ingat yang tadi saya katakan di awal, dalam bahasa Inggris, ius dan lex diterjemahkan sebagai law. Nah, kemudian law dalam terjemahan bahasa Indonesia, banyak penulis menggunakannya sebagai apa? Hukum. Padahal konteksnya yang dia bicarakan bisa jadi dia itu adalah lex, bukan sedang berbicara tentang law. Jadi ini ketidakcermatan dalam penerjemahan, sehingga mempengaruhi pemahaman orang. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaannya Oliviani tadi. Dikatakan hukum itu mengikat dan memaksa. Kita lihat dalam paradigma, dalam kacamata peraturan. Peraturan itu memaksa dan mengikat. Iya atau enggak? Iya. Kalau dia sudah diundangkan, orang dianggap tahu. Kalau orang dianggap tahu, berarti orang terikat pada peraturan itu. Artinya apa? Orang nggak bisa bilang nggak tahu. Orang nggak bisa bilang tidak tahu ada peraturan tertentu, lalu dia nggak mau. Karena apa? Ketika sudah diundangkan, asasnya adalah semua orang dianggap tahu. Sekalipun faktanya dia nggak tahu. Tapi kalau suatu peraturan sudah diundangkan, semua orang dianggap tahu. Jadi mengikat dan memaksa, iya, mengikat semua orang. Kemudian memaksa, iya, orang harus melaksanakan itu. Jadi pernyataannya itu benar,
Hanya saja kita harus cermat itu sedang berbicara dalam kacamata apa. Dalam kacamata dia sebagai peraturan atau kacamata sebagai hukum. Gitu ya Oliviani. Semoga cukup jelas. Ada yang mau dilanjutkan atau sudah cukup? Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Saya mau tanya, Bu. Silakan. Ya, perkenalan dulu nggak usah ya, Bu. Saya mau tanya, kan hukum itu tadi kan Bu Indi kan bilang itu kan untuk mencapai suatu keadilan. Tapi banyak ini di Indonesia juga karena hukum itu kan untuk mencapai keadilan. Tapi mengapa banyak masalah itu tuh penyelesaiannya tuh tidak didasari dengan keadilan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ismi Oktaviani. Ini kok ada kesamaannya ya, semuanya lahir di Oktober. Tadi Oliviani, ini Oktaviani ya kan. Oke Ismi, pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang sering muncul oleh orang yang baru belajar hukum. Ya kebanyakan sih orang yang baru belajar hukum, walaupun saya menjumpai juga ada yang sudah lama belajar hukum masih menanyakan hal yang sama. Tadi kita bicara hukum itu adalah sarana untuk mencapai keadilan. Bahkan saya katakan bahwa hukum itu punya nama lain, apa? Keadilan. Kalau bukan keadilan maka dia bukan hukum. Nah sekali lagi kita sedang bicara dalam tataran apa ini? Nilai, sesuatu yang seharusnya. Kemudian sesuatu yang seharusnya ini diturunkan dalam tataran yang lebih konkret, yaitu apa tadi? Peraturan. Gitu. Nah, peraturan ini kemudian dijalankan oleh siapa? Nah, peraturan ini dijalankan oleh orang yang punya kekuasaan untuk menjalankan peraturan itu. Peraturan ini dibuat oleh siapa? Oleh orang yang punya kekuasaan untuk membuat peraturan itu. Nah, karena tadi ini kedudukannya hukum di sini, peraturan di sini, seharusnya yang di bawah ini, dia ini berpedoman pada yang di atas. Seharusnya yang di bawah ini, dia melihat pada yang di atas. Tapi faktanya, seringkali yang bikin peraturan, tadi saya katakan makanya, bisa jadi dia membuat peraturan yang menguntungkan dirinya, yang menguntungkan kelompoknya, gitu. Dia tidak mendasarkan pada hukum. Demikian juga orang yang melaksanakan. Dia bisa jadi melaksanakannya itu, dia tidak mendasarkan pada sesuatu yang harusnya seperti apa. Dia tidak mendasarkan pada sesuatu yang sebenarnya baik itu seperti apa. Maka kemudian orang mengatakan bahwa nggak ada keadilan. Gitu. Penyelesaiannya tidak adil gitu. Kenapa kok seperti ini dan seperti itu? Gitu. Nah, tapi nanti kita akan belajar lebih kritis. Misalnya gini, bukan misalnya gini. Nanti kita akan belajar sebenarnya lebih banyak akan dibahas di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Ketika bicara mengenai keadilan. Kan tadi hukum itu ada untuk mencapai keadilan. Pertanyaannya, apa sih keadilan? Kalau di sidang pengadilan, selalu ada dua pihak. Pihak penggugat sama pihak tergugat. Kalau itu di masalah perdata. Kalau di masalah pidana, berarti ada terdakwa, ada jaksa. Dua pihak ini punya posisi yang berbeda. Kita ngomong masalah perdata aja karena saya bidangnya di keperdataan. Ada penggugat, ada tergugat. Nah, penggugat dan tergugat itu masing-masing punya kedudukan yang berbeda. Taruhlah kita sedang sengketa tentang tanah. Berarti saya bilang sebagai penggugat nih, saya bilang saya yang punya hak atas tanah itu. Orang yang di seberang saya, dalam posisi tergugat, dia akan bilang bukan kamu yang punya hak, saya yang punya hak itu. Jadi masing-masing penggugat dan tergugat, dia akan bicara bahwa dirinya lah yang punya hak atas sebidang tanah tersebut. Lalu di tengah-tengahnya ada siapa? Hakim. Hakim ini kemudian yang bertugas untuk memutuskan seadil-adilnya. Dalam irah-irah putusannya pengadilan, di atasnya tertulisnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, permasalahannya, pertanyaannya, apa sih yang dimaksudkan dengan adil? Kalau dia memutuskan A yang punya hak, nanti si
B akan bilang nggak adil putusannya. Kalau dia bilang B yang punya hak, lalu dia akan bilang nggak adil putusannya. Si A akan bilang gitu. Kembali lagi kita ke pertanyaan, apa sih yang dimaksudkan dengan keadilan, gitu kan? Nah, nanti akan ada bahasan tersendiri tentang keadilan di PIH. Tapi sekarang saya akan memberi gambaran secara umum saja. Keadilan itu punya banyak makna. Kita bicara keadilan, belum tentu berarti memberikan kepada semua orang secara sama rata. Kalau semua orang dikasih 10, belum tentu itu adil. Kenapa? Karena semua orang itu dasarnya, gini misalnya, ada orang yang sudah punya 10, ada orang yang sudah baru punya 3. Lalu dianggap adil ketika semua orang dikasih 10. Nah, yang sudah punya 10 jadi punya 20, yang punya 3 cuma jadi punya 13 gitu. Nah, apakah itu adil? Anda bisa bilang, nggak adil. Kenapa? Karena memberikannya itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kasus yang lebih konkret, di kampus misalnya, atau di tempat kerja yang lain, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Kemudian UKSW ini memberikan tunjangan pendidikan untuk pegawainya. Jadi pegawai UKSW yang punya anak yang bersekolah di lingkungan UKSW, baik itu di TK, SD, SMP, SMA, atau kuliah, itu ada tunjangannya. Nah, tunjangannya diberikan kalau golongannya itu golongan 1, dia pegawai golongan 1, tunjangannya gede, tunjangan pendidikannya gede. Kalau itu dia golongan 4, tunjangan pendidikannya lebih kecil. Jadi golongannya semakin tinggi, tunjangannya akan semakin mengecil. Kalau orang bilang itu adil. Kenapa kok adil? Karena golongan 1 gajinya paling kecil. Jadi dia dikasih tunjangan paling besar. Golongan 4 gajinya paling gede, makanya dikasih tunjangan paling kecil. Ya, dalam praktiknya berarti orang diberi tidak sama rata. Tapi orang bilang itu adil. Nah, keadilan itu memberikan sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Nah, lalu pengertian yang adil yang lain bisa jadi adil itu kalau memberikan secara sama. Kalau nggak sama dibilang nggak adil. Misalnya, kalau sama-sama pekerja, kemudian sama-sama melakukan tugas yang sama, maka dia harus digaji sama. Tidak lihat apakah dia itu pria atau dia itu wanita. Dalam posisi yang sama, dia harus diberi gaji yang sama. Dia harus diberi tunjangan yang sama. Nggak melihat pembedaan apakah dia pria atau wanita. Itu dibilang adil. Karena apa? Masing-masing diberi sama. Nah, jadi dari sini Anda bisa lihat. Nah, kalau kita bicara adil, bisa jadi adil itu kasih sama rata, bisa jadi adil itu memberinya itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Nah, jadi pengertian adilnya itu kan jadi beda gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaanmu yang sering kali ditanyakan orang kan gini, misalnya ada berita, tajuknya berita itu bunyinya ada nenek mencuri kakao dihukum sekian bulan penjara, sementara orang yang korupsi dihukum juga sekian bulan penjara. Nah, lalu keadilannya di mana gitu? Begitulah tajuk sebuah berita, gitu kan? Nah, Anda sebagai orang yang belajar ilmu hukum, Anda perlu melihat lebih cermat. Dua kasus itu tidak bisa dibandingkan langsung. Apple to apple, karena bukan apel dua-duanya. Jadi nggak bisa langsung disajikan secara bersebelahan. Kalau Anda mau mengatakan adil atau nggak adil, berarti Anda harus lihat apa? Apakah yang membuat putusan si nenek mencuri kakao itu, dia sudah mendasarkan pada hukumannya atau belum? Kalau ternyata belum, Anda bisa bilang adil. Tapi kalau ternyata sudah, ya memang seperti itu putusan yang adil. Tindakan, kenapa? Karena kita menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum, nggak membedakan usia, nggak membedakan jenis kelamin, tidak membedakan status sosial, tidak membedakan pekerjaan. Itu kan yang dianggap baik seperti itu.
Nah, kalau itu yang kita anggap baik, dan kemudian ada di masyarakat orang yang terkena hukuman yang kebetulan oleh media itu diletakkan dalam posisi yang rentan, maka kita tidak bisa bilang tidak ada keadilan. Karena itu yang kita perjuangkan sebenarnya. Kita nggak mau dibedakan orang yang kaya sama orang yang miskin, pejabat sama rakyat biasa. Nggak mau kan? Itu nilai yang dianggap masyarakat baik. Semua orang bilang harusnya di depan hukum itu orang diperlakukan secara sama. Nah, kalau orang mau diperlakukan secara sama, berarti kan nggak ada pembedaan-pembedaan seperti itu, ya toh? Nah, berarti siapapun yang terkena manifestasi dari hukum, yaitu peraturan, ya kita harus terima. Walaupun seringkali kemudian dipersepsi oleh media menjadi suatu ketidakadilan. Apakah tindakan mencuri itu menjadi benar ketika yang melakukan itu adalah orang miskin? Tidak. Mencuri itu salah, ya tetap salah. Baik yang melakukannya itu orang miskin maupun yang melakukannya itu orang kaya. Baik yang melakukannya itu pejabat maupun yang melakukannya itu rakyat jelata. Tapi perbuatan mencurinya itu tetap keliru. Apakah membunuh itu menjadi benar kalau yang melakukan itu adalah orang miskin? Tidak. Membunuh ya salah. Salah tetap salah. Mau yang melakukan orang miskin, mau yang melakukan orang kaya. Nilai yang dianggap baik oleh masyarakat kita saat ini adalah membunuh itu salah, mencuri itu salah. Ya toh? Mau yang melakukannya siapapun, ya tetap aja itu salah. Nah, jadi nanti memang di masyarakat seperti itu. Kita sampai sekarang saya juga sering menghadapi pertanyaan, kenapa sih belajar hukum? Bahkan ketika saya pertama kali mau masuk fakultas hukum, ketika saya dulu baru lulus SMA, ada seseorang yang bertanya kepada saya, mau masuk fakultas apa? Saya jawab fakultas hukum. Lalu yang dia tanyakan adalah, kenapa toh kok mau belajar hukum? Padahal di tengah kita ini banyak ketidakadilan, banyak orang yang putusan-putusan yang dibuat yang gak adil, justru rakyat lemah yang kemudian dihukum, orang kaya nggak dihukum gitu. Kenapa tetap belajar hukum gitu? Kenapa tetap mau belajar hukum gitu? Justru seharusnya tetap ada orang yang mau belajar hukum, lalu mau membicarakan mengenai apa yang seharusnya, apa yang baik, apa yang sebenarnya, sehingga ketika terjadi penyimpangan dari apa yang disebut hukum itu, lalu ada orang yang mengingatkan. Ketika suatu peraturan dibuat yang tidak berdasar pada hukum, ada orang yang belajar hukum yang mengingatkan. Ketika persepsi masyarakat itu dibentuk oleh media untuk membela orang yang seolah-olah dalam posisi lemah, karena orang suka itu ketika posisinya seolah-olah sebagai korban. Nah, orang yang belajar hukum itu akan mengatakan bahwa memang seperti itu. Salah tetap salah, benar tetap benar. Tidak peduli siapa yang melakukan, tidak peduli juga berapa jumlah orang yang melakukan. Misalnya, terjadi penjarahan massal dilakukan oleh banyak orang. Nah, yang kita percayai adalah nilai yang dipegang saat ini oleh masyarakat adalah orang yang punya hak milik, dia punya kekuasaan untuk mempertahankan benda miliknya. Kalau orang yang punya hak milik punya kekuasaan mempertahankan benda miliknya, berarti orang lain yang mengambil benda itu nggak boleh. Harus dilarang kalau orang lain mengambil benda yang menjadi milik dari seseorang. Nah, kalau kemudian pengambilan benda milik orang lain yang dilakukan oleh orang yang banyak, makanya kita bilang penjarahan secara massal itu tadi, apakah tindakannya jadi benar? Tidak. Apakah perbuatan penjarahan itu jadi benar karena dilakukan oleh banyak orang? Tidak. Jadi yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, tidak peduli siapa yang melakukan, tidak peduli juga berapa jumlah orang yang melakukan. Nah, begitu kira-kira penjelasannya Ismi. Agak panjang lebar, semoga bisa dimengerti. Ya Bu, makasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya?
Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Kembali lagi ke yang konsep bahwa hukum itu mencapai keadilan ya, Bu. Kan Iya. hukum itu sebagai sarana untuk mencapai keadilan, salah satunya kan melalui peraturan. Nah, sedangkan ketika misalkan ada kasus, belum adanya peraturan ini, bagaimana cara kita mengimplementasikan hukumnya itu untuk mencapai keadilan? Gitu, Bu. Oke, terima kasih Indah Aulia. Nah, ini pertanyaan yang maju. Pertanyaan ini maju karena itu akan menjadi topik bahasan kita di minggu ketiga kalau nggak salah gitu. Pertanyaannya adalah dari mana toh kita tahu hukumnya itu ada. Tadi kan saya bilang hakim nggak boleh menolak kasus dengan alasan nggak ada peraturannya gitu. Karena peraturan itu hanya manifestasi dari hukum sehingga bisa dicari hukumnya itu apa. Kemudian Indah menanyakan, lah kalau nggak ada hukumnya dari mana kita tahu gitu kan? Gimana kita bisa mencari itu penyelesaiannya seperti apa. Nah, Indah, jawabanmu ini akan saya tunda di nanti pertemuan ketiga ya. Nanti kalau misalnya kamu belum jelas di pertemuan ketiga, tolong kamu tanyakan ulang. Baik, Bu. Oke, makasih ya Indah. Ada yang lain? Ada yang ingin bertanya yang lain? Ada? Nah, kalau tidak ada, saya ingin Anda mengingat ini saja. Hukum itu punya kedudukan yang berbeda dengan peraturan. Hukum dalam bahasa Latin itu ius, dia kedudukannya di atas, seperti yang saya tampilkan di PPT ini. Sementara peraturan atau lex, dia kedudukannya di bawah. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu manifestasi dari hukum. Berarti kalau kita bicara peraturan, dia hanya bentuk konkretnya, bentuk nyatanya, cara supaya orang gampang memahami apa yang seharusnya itu. Cara supaya orang gampang memahami apa toh sesuatu yang dianggap benar itu. Nah, ini saya minta untuk Anda ingat. Nah, kemudian kesimpulan yang tadi, hukum tidak sama dengan peraturan, peraturan adalah manifestasi dari hukum. Itu yang tadi di bagian yang di awal. Nah, selanjutnya saya memberikan pertanyaan untuk Anda pikirkan. Berdasarkan pada konsep yang tadi, hukum itu tidak sama dengan peraturan. Ini kan kita sedang bicara dalam tataran konsep, tataran teoritis. Nah, sekarang mari kita pikirkan dalam tataran yang lebih praktis. Tunjukkan bahwa pernyataan di atas memiliki makna secara praktikal. Secara praktis, itu seperti apa? Kan kita bilang, hukum tidak sama dengan peraturan. Ini di tataran teoritis, di atas, gitu kan. Lalu kita sekarang ingin menunjukkan bahwa dalam tataran praktis, memang iya, memang diakui bahwa hukum itu tidak sama dengan peraturan. Dalam tataran praktisnya itu seperti apa? Pengakuan bahwa memang iya hukum itu tidak sama dengan peraturan. Nah, ini pertanyaan untuk dipikirkan, pertanyaan buat Anda untuk dipikirkan. Silahkan dipikirkan setelah ini. Setelah ini Anda bisa memikirkan pertanyaan ini. Sambil Anda juga masuk ke flexible learning untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, jadi perkuliahan tatap muka secara online seperti ini sebentar lagi akan saya akhiri. Nah, tetapi jam perkuliahan Anda belum selesai, sehingga Anda masih harus belajar mengenai hukum dan juga peraturan. Nah, materi belajarnya itu sudah saya upload di flexible learning. Dari pertemuan kita, Anda punya pertanyaan untuk dipikirkan. Berarti pertanyaan itu untuk Anda pikirkan, Anda bikin catatannya sendiri. Kemudian di flexible learning itu ada pertanyaan di forum yang bisa Anda jawab setelah Anda membaca kedua materi yang saya berikan di sana. Nanti saya akan lihat apa yang Anda tulis di flexible learning, kemudian minggu depan kita akan lihat kembali apa yang Anda tulis. Jadi minggu depan kita akan review terlebih dahulu yang sudah Anda tulis.
Lalu saya akan lihat jawaban dari Anda. Kalau perlu, kalau saya merasa perlu, saya akan memberikan pertanyaan tambahan gitu untuk Anda pikirkan gitu, lalu untuk Anda jawab sehingga saya tahu pemahaman Anda seperti apa. Nah, kemudian minggu depan kita akan melanjutkan tatap muka secara online. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saya akhiri tatap mukanya sampai sekian. Nah, silakan dipantau BAG-nya. Habis ini Kak Panji akan memandu Anda untuk masuk ke flexible learning. Nah, terima kasih untuk perhatiannya dan semoga Anda ingat bahwa hukum itu ius. Dia berisi tentang nilai yang seharusnya yang dianggap baik dan kemudian dia baru dimanifestasikan dalam bentuk peraturan atau lex. Sehingga hukum dan peraturan itu merupakan dua hal yang berbeda. Demikian dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Selamat pagi ya, selamat melanjutkan belajar. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya.